VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 11 Oktober 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Jimmy Cook. Apa kabar menjelang akhir pekan ini? Kami mengajak Anda tetap semangat dalam memulai aktivitas sedari pagi ini dengan menyimak berbagai laporan hangat dari berbagai penjuru dunia. Laporan-laporan yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini berkenaan dengan Partai Republik dan Partai Demokrat yang berupaya mencegah klaim kecurangan pemilih menjelang pemilu Amerika. Right now, our government, you got to question everything about it. I mean, I wish I could say differently, but that's not how America feels. Dan Pengadilan Tata Usaha Negara menunda pembacaan putusan soal keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Orang sakit itu kan tidak bisa dipastikan kapan sembuhnya. Tapi itu sudah hak prerogatifnya majelis hakim. Siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini bersama Leonard Triono. Selamat pagi pendengar. Misi penjaga perdamaian PBB di Libanon mengatakan posisinya telah terkena tembakan Israel, melukai 2 anggota pasukan penjaga perdamaian dan merusak fasilitas. 2 anggota pasukan penjaga perdamaian PBB tersebut terluka setelah sebuah tank Israel menembaki menara observasi di markas mereka di Nakura, kata UNIFIL atau United Nations Interim Force in Lebanon, disingkat dengan UNIFIL. Sementara pasukan PBB di Lebanon, kedua korban dilaporkan berasal dari Indonesia. Laporan itu dikukuhkan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB Armanata Nasir dalam pesan singkat kepada VOA. This is very concerning because the parties have an obligation to respect and protect our. Mengenai insiden itu, juru bicara UNIFIL Andrea Tenenti mengatakan sangat memprihatinkan karena semua pihak memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi pasukan penjaga perdamaian kita, dan apa yang terjadi juga merupakan pelanggaran terhadap resolusi PBB 1701, tetapi juga pelanggaran hukum humaniter internasional. Menanggapi insiden itu, Duta Besar Israel di PBB, Danny Danon, mengatakan, rekomendasi kami adalah UNIFIL pindah 5 km ke utara untuk menghindari bahaya karena pertempuran semakin intensif dan sementara situasi di sepanjang garis biru masih tidak stabil akibat agresi Hizbullah, katanya. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Kamis menyampaikan harapannya untuk kerjasama dengan Thailand dan Malaysia setelah bertemu dengan Perdana Menteri kedua negara itu di sebuah pertemuan puncak Asia dalam peralihan fokus setelah diplomasi melelahkan mengenai Timur Tengah. Blinken mewakili Amerika Serikat di Laos pada KTT Asia Timur tahunan yang tidak dihadiri oleh Presiden Joe Biden untuk tahun kedua berturut-turut. Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, pewaris dinasti politik berusia 38 tahun yang mengambil alih kekuasaan sebulan lalu setelah pendahulunya digulingkan dan partai oposisi utama dibubarkan. Blinken mengatakan Amerika Serikat berharap untuk bekerja sama dengan Paetongtarn untuk berfokus pada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki kehidupan rakyat kita, termasuk pada ekonomi, keamanan, dan perubahan iklim. Kedua negara memiliki sejarah bersama yang luar biasa dan kami hanya ingin membangunnya, kata Blinken kepada Perdana Menteri Paetongtarn. Blinken yang mengenakan jaket tradisional Laos berwarna biru tua kemudian bertemu secara terpisah dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang telah menjadi kritikus vokal atas dukungan Amerika untuk Israel. Kedua tokoh tidak menyebutkan Timur Tengah dalam sambutan singkat di hadapan wartawan, dan Blinken bahkan menyebutkan bahwa Amerika Serikat adalah investor asing teratas di Malaysia. Badai Milton mencurahkan hujan lebat dan angin kencang yang merusak di Florida, bagian tengah dan utara pada Kamis.
menghancurkan rumah-rumah dan menyebabkan sedikitnya 4 orang tewas dan 3 juta orang kehilangan aliran listrik sebelum bergerak ke Samudra Atlantik. Badai tersebut menerjang daratan pada Rabu malam di dekat Siesta Key di Sarasota County atau daerah setingkat kabupaten sebagai badai kategori 3 dengan kecepatan angin maksimum 205 km per jam. Sepanjang malam, badai Milton menerjang seluruh negara bagian itu, mendorong pihak berwenang untuk mengeluarkan keadaan darurat banjir bandang sebelum pusat badai mencapai Samudra Atlantik beberapa jam sebelum matahari terbit hari Kamis. We'll better understand the extent of the damage as the day progresses. And what we can say is Gubernur Florida Ron DeSantis kepada wartawan pada hari Kamis mengatakan, kita akan lebih memahami tingkat kerusakan seiring berjalannya hari. Badai ini signifikan, tetapi untungnya ini bukan skenario terburuk, katanya. Sementara itu, Badan Cuaca Nasional di Miami memposting foto-foto tornado di platform media sosial X dan mengatakan bahwa Florida mengalami lingkungan yang sangat mendukung tornado yang bergerak cepat dan berbahaya. Ethel Kennedy, janda mendiang Senator Robert F. Kennedy yang membesarkan 11 anak mereka setelah suaminya itu dibunuh dan tetap berdedikasi pada tujuan sosial dan warisan keluarga selama beberapa dekade setelahnya meninggal dunia pada hari Kamis, kata keluarganya. Ia berusia 96 tahun. Kennedy telah dirawat di rumah sakit setelah menderita stroke saat tidur pada tanggal 3 Oktober, kata keluarganya. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. VOA This Morning. Mantan Presiden Amerika Donald Trump dan banyak pendukungnya mengklaim tanpa bukti bahwa pemilu 2020 dicuri dan memperingatkan hal yang sama dapat terjadi pada pemilu 2024. Para pejabat pemilihan dari Partai Demokrat dan Republik di Michigan menyanggah klaim tersebut dan berupaya meyakinkan warga Amerika bahwa suara mereka aman. Berikut laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Para pengunjuk rasa menyerukan agar penghitungan suara dihentikan di sebuah fasilitas pemilihan di Detroit, Michigan pada hari pemilihan 2020. Para pendukung Donald Trump tersulut oleh klaimnya yang tanpa dasar mengenai kecurangan dalam pemilu, menekan para pejabat untuk menghentikan penghitungan suara. Banyak pendukung Trump di Michigan khawatir mengenai kecurangan dalam pemilu mendatang. Marvin Minton, seorang pendukung Trump, mengatakan, sekarang ini Anda akan mempertanyakan semua tentang pemerintah kita. Maksud saya berharap saya dapat mengatakan secara berbeda, tetapi itu bukanlah yang dirasakan Amerika. Tuduhan-tuduhan bahwa pemilu 2020 dicurangi telah berulang kali dibantah di pengadilan Amerika. Tetapi disinformasi seputar integritas pemilu telah semakin populer di kalangan Partai Republik. Berbagai jajak pendapat memperlihatkan mereka kemungkinan besar lebih mempercayai Trump ketimbang hasil pemilu yang disahkan pemerintah. Para pejabat di negara bagian yang paling diperebutkan berupaya untuk meyakinkan para pemilih bahwa proses pemilu aman. Jonathan Bratter, Direktur Biro Pemilu Michigan, mengatakan, disinformasi dalam beberapa kasus dapat membuat orang-orang mengeluarkan ancaman terhadap para pejabat pemilu atau hal yang lebih buruk lagi. Seandainya pun ini tidak menyebabkan kekerasan fisik apapun, ini dapat melemahkan kepercayaan jangka panjang pada sistem pemilu. Di banyak negara bagian, Republikan mendukung berbagai upaya untuk membuat para pemilih yakin bahwa pemilu aman. Di Michigan, para pendukung setia Trump telah menggugat Sekretaris Negara Bagian, Jocelyn Benson, seorang Demokrat, terkait pedoman pemrosesan surat suara absensi dan daftar registrasi pemilih. Benson menolak hal itu yang disebutnya sebagai strategi kampanye Partai Republik. Partai Republik dan Partai Demokrat telah meluncurkan gugatan hukum terkait pemilu di berbagai negara bagian yang paling diperebutkan. Ini bisa berarti kekacauan dalam pemilu November, kata Kim Wyman dari Election Project di Bipartisan Policy Center. Tantangan hukum apapun yang terjadi sedekat ini menjelang pemilu biasanya adalah agar para pengacara dapat menyiapkan alasan kalau mereka tidak menang di suatu negara bagian atau tidak mendapatkan hasil yang mereka sukai. Untuk Patsy Widakuswara, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Pengadilan Tata Usaha Negara menunda pembacaan putusan gugatan yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Komisi Pemilihan Umum. PDIP menggugat penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan Presiden 2024. Fathiyah Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta. Pembacaan putusan gugatan yang diajukan PDIP itu dijadwalkan berlangsung secara elektronik melalui e-court PT UN Jakarta pada Kamis. Namun karena Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Joko Stiono, sakit, maka pembacaan putusan ditunda hingga 24 Oktober 2024. Juru bicara PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, mengatakan penundaan pembacaan putusan sesuai dengan aturan. Menurutnya dalam persidangan Ketua Majelis Hakim tidak bisa digantikan oleh siapapun, baik kondisi sakit atau dinas di luar kota, sehingga putusannya harus ditunda. Ketika ditanya kenapa pembacaan putusan tersebut dilakukan setelah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Irfan mengatakan, Saya tidak mendapatkan selaku juru bicara ada kaitan dengan pelantikan tanggal 20. Orang sakit itu kan tidak bisa dipastikan kapan sembuhnya. Tapi itu sudah hak prerogatifnya Majelis Hakim. Tapi kami bisa pastikan bahwa tidak ada kaitan apapun dengan agenda-agenda di luar persidangan. Merespon hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi menyatakan partainya tidak mempersoalkan penundaan tersebut asalkan Majelis Hakim tetap independen dan berpegang pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam mengambil keputusan. Ketiga hal ini lanjutnya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. PDIP tegasnya yakin sekali gugatannya memiliki fakta-fakta hukum yang kuat. Pengamat hukum tata negara dari Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan penundaan putusan pembacaan permohonan PDIP tersebut tidak akan berdampak pada proses pelantikan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang. Kalaupun dibacakan hari ini kan di tanggal 10 dan permohonan PDIP dikabulkan, itu juga tidak bisa mencegah proses pelantikan Gibran karena masih ada upaya hukum berikutnya, masih bisa banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan kalau kalah pun masih bisa kasasi juga ke Mahkamah Agung. Jadi prosesnya masih panjang. Meski demikian, dia menekankan akan ada implikasi politik apabila PT UN mengabulkan permohonan PDIP dan menyatakan pencalonan anak pertama Presiden Jokowi itu tidak sah sementara Gibran terlanjur dilantik. Menurutnya pasti ada pertaruhan soal legitimasi Gibran sebagai wakil presiden yang cacat secara administratif. Jika kondisi seperti ini lanjut Herdiansyah, upaya politik juga dapat diambil oleh para anggota DPR melalui hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat. PDIP melayangkan gugatan kepada KPU karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Partai berlambang kepala banteng itu menilai KPU melakukan pelanggaran dengan menerbitkan peraturan KPU yang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. PKPU itu tidak dibahas dengan Komisi 2 DPR sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka putusan MK tersebut seharusnya tidak dapat dieksekusi. Dari Jakarta, Fathiyah Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Presiden Joko Widodo menyatakan khawatir gempuran barang impor murah dari Tiongkok bisa merusak dan mematikan industri dalam negeri. Apa keunggulan produk impor dari Tiongkok? Mengapa Indonesia bisa kalah saing? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Presiden Jokowi memperingatkan semua pihak untuk waspada terhadap serbuan barang impor murah dari Tiongkok di tanah air. Menurutnya, produksi berlebihan di negeri tirai bambu tersebut membuat ekspor mereka ke berbagai negara termasuk Indonesia tergolong masif. Di sisi lain, juga sudah banyak dibahas secara luas soal overproduksi di China. Banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk impor dari China yang masif dengan harga yang jauh lebih murah. Indonesia, sebagai salah satu negara yang padat penduduknya menjadi sasaran empuk pasar Tiongkok yang sedang mengalami produksi berlebihan. Dengan harga yang cukup terjangkau, barang-barang impor dari Tiongkok beredar di pasar domestik dan menarik minat masyarakat untuk membelinya, sehingga produk-produk lokal pun kalah saing. Menurutnya, semua pihak harus bergerak cepat untuk melindungi pasar domestik. Diakui Jokowi, upaya untuk menguasai pasar global tidaklah mudah. Hal ini katanya dikarenakan perekonomian dunia yang masih belum pulih dan bahkan melambat, yakni hanya pada angka 2,7%, sementara perkiraan inflasi global 5,9%.
Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan banyak faktor yang menyebabkan produk Tiongkok tidak hanya merajai Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. Joshua mengatakan dari sisi produksi, pelaku industri di sana diberikan berbagai insentif oleh pemerintahnya, sehingga bisa menghasilkan skala produksi yang besar dengan cara yang efisien. Selain itu, Tiongkok juga didukung dengan teknologi dan inovasi yang mumpuni serta kualitas SDM yang lebih baik, sehingga produktivitasnya terjaga dengan baik. Walhasil, biaya bisa ditekan dan produk dapat ditawarkan dengan harga yang lebih rendah. Produk-produk manufaktur kita ya perlu kita tingkatkan investasi dan juga peningkatan produktivitas dari manufaktur kita gitu ya. Karena sebenarnya itu kata kuncinya ya, selain bicara logistik cost, lalu juga labor cost, tapi juga kita bicara investment. Karena kan kalau kita bicara textile garment kita kan, kalau kita bicara mesin-mesinnya kan kita udah dikatakan mungkin agak usang ya. Ya itu mungkin jadi salah satu faktor yang membuat produk kita jadi juga tidak kompetitif, sehingga kalah lah pasarnya dengan produk-produk textile garment dari Bangladesh, termasuk juga dengan produk India ataupun juga dari China. Ekonom Indef Nailul Huda mengatakan banjirnya produk murah dari Tiongkok tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang justru mempermudah barang-barang itu masuk ke tanah air. Apalagi kata Nailul, daya beli masyarakat saat ini sedang lesu, sehingga produk dari Tiongkok yang harganya jauh lebih murah kerap menjadi pilihan. Meski begitu, ia berharap pemerintah tidak berpikir untuk menggenjot belanja masyarakat di dalam negeri dengan produk impor, karena hal tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Kedepan, Nailul berharap pemerintahan baru bisa melindungi industri dalam negeri terlebih dahulu dengan berbagai kebijakan dan insentif. Semua itu pada gilirannya akan menggenjot investasi di sektor manufaktur dan mendorong produktivitas dan kualitas sehingga bisa bersaing di pasar global. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.